Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya sekalian, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat temukan lagi dalam acara Abum Anda Bertanya Ustaz Menjawab, yang pada kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-53 insyaallah, yang bertepatan dengan 19 Juli 2022 atau 19 Zulhijjah 1443 Hijriah. Dan alhamdulillah setelah sebelumnya kita libur beberapa pekan karena ada satu lain hal, malam ini kita sudah ditemani lagi sama pembina kita yang biasa menemani kita dalam program Abum, yaitu Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultana LC-MPDI, yang mana beliau merupakan ketua Ketua Komisi Fatwa MUI Bali maupun ketua dakwah dari Dewan Masjid Indonesia Chapter Bali. Dan sebelum kita mulai program ini, yang mana kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, kita sapa dulu guru kita, Ustadz Dr. Fauzi Basultana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar antum malam ini Ustadz? Alhamdulillah. Sudah lama nggak bersuara nih Ustadz. Kemarin anak antum nih Ustadz Zahabi menemani kita. Insyaallah. Sama persis 11-12. Tapi Ustadz, sebelum kita mulai membaca pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi, mungkin antum ada sedikit pendahuluan kepada pemirsa. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Ya, ikhwas sekalian, pemirsa Bali Mengaji di mana saja antum berada. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari akhir tahun. Ya, kita mengevaluasi ya apa saja ibadah yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dengan evaluasi ini pasti ya ada yang sempurna kita lakukan, ada yang masih ya barangkali banyak kekurangan sana sini. Yang sempurna dipertahankan, ya yang barangkali masih kekurangan ini kemudian nanti diperbaiki. Sebagai orang Muslim tentunya selalu bermuhasabah ya setiap saat, ya bukan hanya setiap akhir tahun ya, tapi juga setiap saat ya, untuk selalu ya bersemangat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap semangat insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya pendahuluan di malam hari ini. Dan kita masuk ke pertanyaan pertama Ustaz, dari Ismail. Ismail di info sih dari Poso kemarin Ustaz. Oh, dari Poso, masyaallah. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya tentang hukum jasa kurir. Soalnya Ana bergelut jasa kurir Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik ya Ismail ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ya dalam bekerja ya itu insya Allah ya asal ya tidak ada ya hal yang mengandung unsur kezaliman ya, kemudian mengandung unsur ketidakjelasan, gharar misalnya, dan mengandung unsur yang riba, ini asal tidak ada tiga hal ini, insya Allah ya dibolehkan. Karena kata ulama, al aslu fil asya ya lil ibahah atau mubahun ya, asal dari segala sesuatu selain ibadah itu mubah dulu, sampai kemudian ada hal-hal yang ya melarangnya atau yang mengharamkannya, seperti itu Ismail. Nah, jasa kurir sebagai pengantar ya, itu juga sudah ya ada dijelaskan hukumnya ya di Undang-Undang tahun 94 ya, nomor ya 38 ya, tentang pengusaha jasa titipan ya, Justip saja ya, Justip lah ya. Adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum dengan beberapa persyaratan ya, nah itu bisa dilihat sini, dan juga karena kemudian juga ada payung hukumnya semuanya ya, berkenaan dengan pemerintah barangkali di sini ya juga harus usahakan ada payung hukumnya ya, apalagi sekarang
alhamdulillah ini tentang jasa kurir ini sekarang lagi booming. Iya, Ya, banyak ini ya. Nah, sejak pandemi kemarin ya, jasa online ini yang luar biasa ini. Nah, ini ya salah satu bentuk badan usaha. Yang penting sebenarnya ya daripada jasa kurir ini adalah kalau misalnya ya amanah ya amanah, kemudian ya tidak melakukan ya hal-hal yang dilarang misalnya ya titipan itu ya sampai kepada ya penerima ya insyaallah ya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Nah, dan ini ya sebuah peluang usaha ya, peluang usaha dan digunakan kesempatan itu. Ya, kalau yang dari pemerintah ini ya biasanya berbentuk perseroan terbatas ya atau koperasi ya. Terus kemudian memiliki ya NPWP ya. Kemudian ya mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia ya. Lalu kemudian mempekerjakan ada orang ya di dalamnya, jangan nanti kemudian ya ini. Nah, ini semuanya sudah diatur, antum bisa lihat nanti di di undang-undangnya, dan ini ya sebagai bentuk ya tanggung jawab ya antum sebagai jasa kurir tersebut ya. Insya Allah ya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah ya. Nah, itu barangkali. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban antum, dan diinformasikan kepada teman-teman semua bagi yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, antum bisa kirimkan di nomor 089775326668. Sekali lagi, bagi antum yang punya permasalahan seputar agama dan yang ada unek-uneknya, silakan antum bisa kirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp 089775326668 dengan hormat kirim nama, asal, kemudian pertanyaan. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ini dari Retno di Sulawesi Barat. Beliau bertanya, Afan izin bertanya Ustaz, dulu sewaktu remaja Fulanah pernah timbul keraguan yang berkaitan dengan akidah. Namun hanya dalam waktu beberapa saat karena keraguannya langsung hilang tatkala melihat seekor burung mati. Seketika itu ia sangat merasa bersalah dan menyesal karena telah memiliki keraguan tersebut. Ini curhat, Ustaz. Ia bertaubat kepada Allah dan mohon ampun saat itu. Saat ini Fulanah timbul was-was dan tidak ingat apakah keraguan tersebut hanya was-was syaitan atau keraguan yang telah membatalkan keislamannya. Ia juga lupa apakah saat bertaubat waktu itu ia mengucapkan kalimat syahadat atau tidak. Nah, bagaimana status Fulanah saat ini Ustaz, dan ibadahnya selama ini termasuk pernikahannya? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik ya, wa asanallahu ilaikum ya, ilaiki ya. Yaitu Ahretno ya, masyaallah. Ahretno yaitu masyaallah ini ya, yaitu teman anti ini insyaallah ya, yaitu tetap dalam keislamannya ya. Yang jadi permasalahan di sini kadang-kadang ada was-was ini nih. Nah, was-was ini satu penyakit yang selalu dihembuskan oleh syaitan ini ya, dan ya, hal ini di paling ujung ya Quran ya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ayat di waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Kita berlindung pada Allah ya. Diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca al-muawwidatain ya, perlindungan ini yaitu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kita baca setiap ba'da sholat ya, maghrib dengan subuh 3 kali kita baca. Selain itu sekali kita baca. Kemudian sebelum tidur juga kita membaca seperti itu. Karena memang ya yang namanya was-was ini kan karena ada di saat ini Fulanah timbul was-was ya. Tidak ingat apakah keraguan tersebut hanya was-was syaitan. Was-was pasti dari syaitan. Ya, udah. Syaitan tuh tinggal berupa jin atau manusia kan itu. Minal jinnati wan nas ya itu. Ya, jadi itu yang membuat ragu. Harus dihilangkan keraguan-keraguan tersebut ya. Dan ini hati-hati, menular juga ini. Ya,
Ya anti juga Retno, kalau nanti kemudian terus bergaul dengan ini, kalau dia seperti itu tuh harus juga kita harus jaga jarak juga. Nanti hal-hal yang seperti ini menular nih. Diberikan nasihat. Ya, teman-teman yang punya teman was-was ini juga kita harus ya tegas sama dia. Ya sedikit ya menekan, ya memberikan bimbingan. Nanti jangan boleh was-was di orang. Ya harus yakin. Ya karena apa? Karena ini nanti menular ke kita. Wah kita jadi orang was-was juga nih. Nah itu yang repot itu. Ya sering ada orang-orang seperti itu. Biasanya memang ya muncul dari hati yang sepilih. Ya sepilih. Kadang sudah wudu. Aduh, saya tadi keluar angin atau tidak? Nah kan itu. Ragu deh. Nanti sholat ragu lagi. Tadi 2 rakaat atau 3. Dia akan terus berkembang. Jadi syaitan ini terus masuk. Ya. Pintunya, hatinya seseorang ini dari hal yang sepele. Terus ini coba aja. Ini hal yang ketika belum nikah ya. Sampai ya kemudian sudah menikah kan berarti ini kan ini ya ceritanya nih. Sudah menikah. Yang mana kemudian tiba-tiba mempertanyakan hal seperti ini. Ini hati-hati ini. Maka apa ya itu seringlah ya dengarkan nasihat, mungkin taklim dari di Sulbar barangkali ya, taklimnya para ustadz, kumpul ustadz ya kumpul supaya apa kita ini semakin ya tumakninah ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya kan ya fadzakir ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya. Itu kita disuruh saling mengingatkan karena itu yang membuat hati itu tenang ya mohon maaf ya kalau misalnya malas taklim ya pasti akan nanti dia akan kumpul dengan orang-orang sekitarnya yang juga tidak taklim yang muncul ini ya muncul nanti keraguan. Nah inilah manfaatnya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ini, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan ya dengan kesabaran ini dibutuhkan apa yaitu komunitas yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi saran ana untuk Ukhti Retno kepada teman anti ini yaitu apa diajak dia taklim kemudian terus berkomunitas ini dan dia tinggalkan itu yang meragukan ini kata Rasulullah SAW dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang membuat engkau ragu ya lalu posisikan dirimu ya kepada yang tidak meragukan. Apalagi ini sudah waktu yang lama diingat-ingat. Apa yang ingat-ingat? Kalau hal-hal tersebut tidak bermanfaat untuk kita. Dan yakinlah apa yang kemudian dilakukan dalam beribadah ini ya yang penting ya 2 syarat ibadah itu sudah terpenuhi, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian ya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak menambah atau menguranginya, yakin insyaallah ibadah itu diterima. Nah biasanya na'udzubillah min dzalik ini karena kurangnya taklim ya kemudian kumpul dengan ya orang-orang yang jauh daripada agama, muncul keraguan-keraguan seperti ini ya. Mudah-mudahan Allah membimbing ya, teman anti ini dan anti terus berusaha untuk ya memberikan nasihat. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Afwan batuk nih ya Allah. Syafa'allah ya insyaallah. Jazakallahu khairan. Tapi syukur atas jawabannya. Dan teman-teman mohon maaf ya sedikit ini gangguan batuk. Tapi kita bertanya ke pertanyaan nomor 3 dari Isna Ummu Aisyah kayaknya di Denpasar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaannya adalah apakah benar kita sebagai orang tua tidak boleh bilang jangan kepada anak-anak? Karena yang saya rasakan anak saya umur 4 tahun, setiap saya bilang jangan, anak ini selalu melakukannya. Misalnya, jangan loncat
dia malah loncat. Ustaz. Taib, ya. Barakallahu fiik. Isna Ummu Aisyah, Masya Allah. Bismillah. Mudah-mudahan ya, anaknya menjadi anak yang saleh, Insya Allah. Ya, Masya Allah. Amin. Jadi sebagai orang tua, tentu kita ya, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika diberikan keturunan. Dan alhamdulillah, Masya Allah, anti sudah bertanya, ya, yaitu bagaimana kemudian mendidik anak ini dengan yang benar nih. Jadi sebenarnya Allah telah memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran, ya, yaitu bagaimana ya mendidik ini, ya, mendidik ciptaannya, ya, yaitu manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan coba perhatikan ayat-ayat yang berkenaan dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tidak hanya ya diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama, ya, nama-nama benda, nama-nama apa saja diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan tapi juga diberikan rambu-rambunya, ya, diberikan juga rambu-rambunya, ya, diperintah oleh Allah, ya, untuk ya beribadah kepada dirinya, kemudian juga ya diberikan juga larangan-larangannya, ya, larangannya. Wa qulna ya Adam, ya, wa ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah, ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ini perintah untuk tinggal engkau dan istrimu, ya, di surga, makan ya apa saja, ya, rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada dirinya ini. Ya, kemudian pada saat yang sama, di ayat yang sama juga ini di surah Al-Baqarah ayat 35 ini Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah ya fatakuna minadh dhalimin. Ya. Jadi ini tadi uskun, ya, perintah, kemudian ya wala taqraba ini adalah merupakan larangan, ya, larangan, ya, yang artinya jangan engkau dekati ini pohon. Artinya di dunia pendidikan dalam Islam itu ada yang namanya perintah, nanti ini berupa targhib, ya, motivasi, ya, samping perintah biasanya ada motivasi untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada juga yang namanya an-nahyu, ini al-amru, tentang perintah, nanti terkaitnya dengan targhib, motivasi untuk melakukannya. Kemudian namanya ada an-nahyu, larangan, ya. Kemudian ada tarhib, ya, yaitu mempertakuti siapa yang melakukannya atau yang melanggarnya, Nah, anak-anak kita memang semestinya, ya, kita berikan bimbingan. Ya, barangkali yang anti, ya, terima mungkin, ya, mungkin terima dari, memang kita tidak boleh sering mengatakan jangan, ya, karena nanti akan mematikan kreativitasnya, ya, kreativitas anak-anak kita. Kalau sering mengatakan jangan, ini memang benar. Tapi ya bukan berarti kita tidak boleh mengatakan jangan kepada anak-anak kita. Nah, jadi ya ini terutama anak-anak, pendidikan anak usia dini, ya, usia dini. Jadi jangan sedikit-sedikit kita mengatakan, "Nak, jangan kamu gini." Akhirnya anak dan dia tidak ada ini, ya. Biarkan dia biarkan belajar dari pengalamannya dia. Nah, kecuali hal-hal yang membahayakan, ya, membahayakan pada dirinya, ini baru kita mengatakan jangan. Kalau melompat, biarkan saja dia melompat, ya kan. Nanti kalau dia jatuh, dia akan belajar. Kalau melompat dari sini jatuh bahaya, ini sakit. Kalau hanya jatuh dari tempat tidur misalnya, biarkan saja. Ya, kecuali kalau mau lompat dari lantai 1 atau lantai 2 ke ini, ke bawah, baru dia jangan bilang jangan, ini bilang jangan.
nanti mati gitu. Tapi kalau hanya dari tempat tidur untuk dia melompat seperti itu, biarkan saja supaya dia ada keberanian belajar yang mungkin anti terima dari beberapa ini. Itu jangan, di situ maksudnya ialah hal-hal yang memang membahayakan. Misalnya di dapur, misalnya anak kita khawatir kita main kompor gas, nah itu kita harus tidak boleh dekat-dekat di rumah ini ya, hati-hati, jangan nih. Tapi kalau misalnya kenakalan anak-anak kecil ini, ya selama dia ada batas-batasnya, ya maka kita biarkan anak-anak itu, dia mau nangis, dia mau ini, biarkan aja. Jangan kemudian jangan nangis, biarkan dia. Kadang-kadang dia ungkapkan emosinya, ya biarkan dia nangis. Soalnya dia capek sendiri, dia berhenti sendiri. Nah ini, ya jadi memang kita harus memahaminya ini. Jadi bukan berarti kita yang menjauhi kata jangan, ya. Larangan ini, ya kita harus punya ada beberapa rambu-rambu. Misalnya anak boleh ini, misalnya dia main misalnya gadget. Cuma kita bilang sih, batasi anaknya ini mainnya cukup misalnya 1 jam saja. Nanti sebelum 1 jam itu selesai, misalnya waktunya tinggal 5 menit atau 10 menit. Nah, ya waktu mainnya tinggal 10 menit nih. Sebentar lagi sudah tak ambil sama mama ya, atau sama Umi ya. Ya, itu lagi nanti 5 menit nih. Tinggal 5 menit. Dia sudah harus selesaikan dia barangkali nih. Kemudian 2 menit, 1 menit. Nah sudah ambil. Jangan diberikan. Harus tegas dia. Harus tegas. Kalau molor-molor ntar ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba tanpa kita memberikan aba-aba kita ambil, itu keliru juga. Keliru juga. Ya. Jadi keliru juga. Jadi harus dibatasi. Ya. Alhamdulillah beberapa teman ya melakukan hal ini dan alhamdulillah sudah sukses. Kalau misalnya kita biarkan terus, ada waktu akhirnya anak-anak ini ya akan kecandungan dengan gadget. Dia akan terus ini. Ya, misalnya Uti mengajak Putri Anti ini ke tempatnya teman misalnya. Kita khawatir nih dia akan kalau misalnya ada anak kecil, ya anak kecil kan dia bermain nggak apa-apa sama anak-anaknya, ya. Tapi barangkali ini kita orang dewasa aja, anak kita sendiri mungkin. Nah ini barangkali boleh diberikan ininya, gadgetnya supaya dia tidak kemana-mana, atau dia merusak yang lainnya, bolehlah supaya tenang. Tapi kalau misalnya di rumah nggak boleh, dia harus dibatasi waktunya. Apalagi kalau sudah sekarang musimnya anak sekolah, sekarang nggak boleh main kecuali libur hari Sabtu Ahad misalnya, atau hari Ahad saja. Mainnya juga dibatasi, main harus jam sekian sampai jam sekian, selesai. Dan sebelum kita ambil itu, kasih waktu nih, kurang 10 menit, kurang 5 menit, kurang 3 menit, nah kita tidak boleh ditahan. Nah ini insya Allah seperti itu ininya. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin gini, Sad, dibagi 2 kali ya, Sad, maksudnya kalau untuk ibadah, agama, akidah segala macam itu harus tegas, jangan. Cuman untuk muamalah atau kreativitas itu biarkan aja. Ya. Artinya gini, karena memang sebagian besar yang Anda lihat, Anda sendiri ngalamin ketika ada adik kecil dibilang jangan itu, justru dilakuin, Ustaz. Ya, tapi kalau dibilang silakan naik terus turun ya, Ustaz. Ya, itu kan melatih kreativitas mereka ya, Ustaz. Kreativitas ya kita lihatlah. Memang urusan dalam agama juga kita ajarkan ya dari kecil. Misalnya, hati-hati ya, jangan sampai ada orang yang meraba ya. Misalnya kalau anak perempuan, pegang ininya, ya tempat-tempatnya sensitif, itu diajarkan sejak dini. Nih. Jadi anak-anak kita ini begitu ada orang barangkali, apalagi na'udzubillah min dzalik, ya ada ya pedofil pedofilia. Ya pedofilia nih. Jadi dia begitu ada orang megang ini langsung dia akan teriak. Ya, nah ini jadi kata jangan di sini boleh. Ya.
Nah, ininya dia akan teriak, dia terbiasa dia. Dari kecil sudah terbiasa. Ini penting untuk kita juga sebagai orang tua ngajarkan anak-anak. Ini namanya juga pendidikan ya, seks ya untuk anak-anak itu, yaitu diajarkan hal-hal yang sensitif dari dirinya. Dia akan ya, kita kan walaupun bagaimana juga ya melihat kejahatan sekarang ini. Ya, ada kita, cuma kita lainnya bisa ya naudzubillah min dzalik, ya, itu yang kita ini. Nah, yang kayak gini-gini nih boleh Bu diajarkan, ya diajarkan seperti ini. Jadi rambu-rambu ya tentang mana yang boleh, ya siapa yang boleh dan mana yang boleh, ya kan. Kemudian siapa yang tidak boleh misalnya, ya kalau kita sebagai orang tuanya bolehlah, ya peluk cium pada anak-anak. Tapi kalau orang lain, nah kita kasih tahu, nggak boleh tanya nanti kalau ini kan, nah itu ininya, itu yang harus kita siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh. Ada tempatnya saja, kapan jangan boleh, kapan jangan nggak boleh gitu saja. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban antum. Semoga yang bertanya mendapatkan manfaat dan juga yang menyimak acara pada malam hari ini bisa mendapatkan apa yang sudah beliau sampaikan. Tapi teman-teman, bagi antum yang punya pertanyaan seputar agama dan ingin dibahas sama pemateri, silakan kirimkan pertanyaan antum di nomor WhatsApp di 089775326668. Sekali lagi di 089775326668 dengan hormat, nama, kemudian berasal dari mana, setelah itu baru pertanyaan. Tapi bisa kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ini dari Misbah. Nggak dijelaskan dari mana. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Istri saya seorang mu'alaf. Kita menikah tanpa restu orang tua istri saya. Nah, apakah pernikahan saya tetap sah atau bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fiiknya. Misbah, barakallahu fiik. Menikahi mu'alaf, ini adalah tanggung jawab antum untuk mendidiknya. Ya, mudah-mudahan ya ini adalah ya pahala yang besar buat antum, ya mengislamkan orang, apalagi kemudian menjadikannya sebagai pasangan hidup. Ya, lalu antum juga punya kewajiban untuk mendidiknya, keturunan juga antum seperti itu ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kemudian tanpa restunya kemudian ya ketika seorang ya mu'alaf muslimah ya pasti berat orang tuanya untuk melepas putihnya, dan tentunya kita mencari wali nikah ya. Wali nikah dalam hal ini adalah pemerintah ya, pemerintah diwakili oleh KUA, dan itu sudah cukup ya sebagai wali nikah. Ya, kalau seandainya ada keluarganya yang muslim bisa dimintain tolong untuk ya kemudian menjadi wali nikahnya. Nah, pernikahan yang antum lakukan kalau itu kemudian sudah ya datang ke KUA ya, kantor urusan agama, dan ini adalah mewakili pemerintah, maka ini sudah dikatakan sah hukumnya ya, sah hukumnya. Dan memang ya itulah kewajiban pemerintah ya, kewajiban pemerintah untuk ya menikahkan orang yang seakidah ya, seagama ya, dan ini berdasarkan undang-undang pernikahan di tahun 74 seperti itu ini ya. Nah, insya Allah udah sah ya. Jadi tidak usah kemudian yang harus menunggu ya. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga istri antum ya juga bisa menerima, kemudian mudah-mudahan di antara mereka ada juga yang ya beragama Islam. Tinggal sekarang yang posisi antum nih sebagai ya suami ya, sebagai suami ya, posisi istri antum tuh tetap sebagai anak, karena memang hubungan darah nggak mungkin bisa dipisahkan ya. Nah, dari itu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, yaitu di surah Luqman ketika Allah mengabadikan kisahnya Hakim ya, Luqmanul Hakim ya, beliau seorang hakim di zamannya Nabi Daud alaihissalam ya, yaitu ya, ketika memberikan nasihat ya, kepada putranya itu wa in jahadaka ya alla antusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ya. Jadi kalau seandainya kedua orang tuamu itu ya mengajak kepadamu untuk menyekutukan aku ya, beribadah kepada selain Allah maksudnya, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala jangan ya
engkau taati, engkau ikuti dia, ya, kedua orang tuamu itu, ya, ini larangan, ya, tentu haram ya hukumnya, ya. Tapi pada saat yang sama setelah Allah mengatakan itu, ya, Allah tetap memposisikan, ya, orang tua yang non muslim itu yang adalah sebagai orang tua kandungnya, ya, dan dia harus berbakti juga kepada orang tua kandungnya walaupun sudah beda agama. Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi sebagai anak, ya, kalian tetap berbakti kepada orang tua kalian. Lihat indahnya agama kita ini. Ya, beda akidah, ya, keyakinan ini tidak memutus, ya, hubungan anak dengan bapaknya. Hubungan anak dengan tetap. Nabi Ibrahim alaihissalam satu contoh misalnya, ya, Azar ayah kandungnya, ya, yaitu penyembah, ya, Namrud, ya, pembuat patungnya Namrud, ya, rajanya ketika itu. Ya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai, ya, putranya selalu, ya, berdakwah, mengajak ini, ya, mengajak, ya, ayahnya untuk, ya, mengikuti dirinya, masuk Islam. Nah, seperti itu posisi anak kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Soal yang lagi. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 dari Sunariyah Nariyah Wassalam namanya. Ustaz bertanya, jika selama hidup orang tua kami berpesan agar jangan menjual barang warisan, bagaimana hal itu Ustaz? Baik, barakallahu fiik, ya, Sunariyah Nariyah ini, masyaallah. Ya, ya, yaitu, ya, bagaimana, ya, jika kita melakukan pesan orang tua kita, ya, terutama wasiat ini kan ceritanya ini, ya, berpesan bahwasanya ini harta ini jangan dijual, ya, warisan tersebut, ya, dilihat dulu kondisinya, ya, kalau misalnya memang itu satu-satunya harta, kemudian kita punya saudara banyak barangkali, ya, kemudian tidak ada lagi ini, ya, yang bisa kita andalkan, dan barangkali dilihat nih anaknya masih belum ada yang punya, ya, harta, ya, atau punya pekerjaan, ya, pekerjaan, barangkali ini nasihat bolehlah, ya, dilakukan, ya, atau dijalankan ini, karena ya tinggal bareng di rumah warisan, ya, ketimbang ngontrak sana kemari, ya, kemudian akhirnya luntang lantung bahkan pecah itu keluarga, ya, ini mudaratnya lebih besar, ya. Tapi misalnya ini punya, ya, semua sudah bekerja misalnya, dan kadang-kadang di rumah itu sudah, ya, dan punya rumah masing-masing barangkali. Di rumah itu sudah tidak ada siapa-siapa, ya, barangkali di semuanya di rantauan itu ada rumah itu peninggalan itu, ya, peninggalan itu, dan itu adalah ya, warisan barangkali, ya, dan itu bisa kemudian dijual untuk dibagi-bagi, ya. Nah, ini juga, ya, pesan orang tua ini, ya, mungkin, ya, bisa kemudian, ya, tidak berlaku lagi di sini, apalagi kemudian tidak ada orang yang tinggal di sana, ya, tidak ada orang yang tinggal sana, jual saja, ya, ketimbang kemudian disia-siakan, ya, harta itu tidak ada yang tinggal. Nah, ini kemudian yang ketiga, ya, barangkali harga di daerah antum itu, daerah orang tua, yang ketiga itu harganya bisa dijual tinggi misalnya, ya, kayak di Bali ini harga rumah kan tinggi. Wah, Masya Allah, luar biasa kan, ya, di daerah-daerah di kota besar biasanya harganya tinggi tuh. Itu kemudian kalau seandainya dijual lebih bermanfaat misalnya, ya, lebih bermanfaat, ya, kemudian bisa dibagi-bagi semuanya, tinggal nanti di pinggiran kota misalnya, ya, di pinggiran kota, dan bisa kemudian punya rumah masing-masing, ya, itu lebih utama. Maka ini didiskusikan,
ya diskusikan sama keluarga. Ini loh kalau kita jual, misalnya harganya misalnya bisa 2M ya atau 1M misalnya. Terus kemudian nanti apalagi kita tinggal mungkin di daerah-daerah yang bisa kita beli rumah juga. Misalnya harga rumah di daerah lain misalnya 200 jutaan, ya 200 jutaan. Nah, ini bisa ya masing-masing bisa punya rumah. Ya rumah ini. Nah, ini juga satu solusi. Saran ana ini ya, antum bisa bertanya dengan ustadz setempat. Nah, kita nggak tahu nih dari mana kan itu. Ya dia. Ini kan dari mana kita nggak sebutkan ini. Ini antum tanya sama ustadz setempat bagaimana pertimbangannya. Karena khawatir begini nih yang jadi permasalahan ini. Yang sering nih. Kadang-kadang ada satu saudara ingin menguasai semua hartanya. Nggak boleh itu. Dia tidak mau membagi warisnya. Ini pesannya orang tua ini. Padahal apa? Ingin menguasai. Ingin menguasai saja. Ini tidak boleh juga ini. Ya. Dilihat, makanya dipertimbangkan, banyak pertimbangan. Ya harusnya kemudian dibahas. Waris itu ya memang harus dibagi. Kalau seandainya dia berpesan nih orang tua nih, mana bukti pesan itu? Ya kan? Memang sebaiknya tertulis. Ya, kalau orang tua yang cerdas, ya dia sudah serahkan aja. Karena memang Allah menganjurkan yang namanya warisan itu tetap harus dibagi. Ya kecuali ya kayak ya di Nepal itu saya punya sahabat itu di sana itu memang susah mau beli rumah dan orang miskin loh. Ya, jarang sekali warisan itu dibagi, tinggal semua. Mereka susah mau beli. Di Nepal? Ya, di Nepal itu. Padahal daerahnya miskin tuh. Ya Allah. Tapi susah dia mereka ini. Jadi satu rumah tuh tinggal 12 bersaudara sama anak cucunya sekalian. Ya. Tapi kalau di Indonesia ini ada daerah yang memang mahal harganya. Ya, kemudian ada daerah yang ini. Maka coba diinikan, ya, didudukkan semua keluarga. Dan itu dibahas. Dan kalau ya kita nggak tahu kondisi ini, ya untuk kondisi yang bertanya ini kita nggak tahu gimana ini. Yang kita khawatir, ya. Jadi kemudian, itu tuh warisan nggak perlu dibagi itu, ya karena pesan orang tua. Padahal warisan itu harusnya dibagi. Dengan syarat apa? Lunasi dulu hutangnya orang tua, lunasi dulu. Setelah itu ya apa wasiatnya, ya perlu diinikan wasiatnya apa. Setelah itu baru dilaksanakan pembagian waris, ya. Jadi warisan tuh sebaiknya yaitu dibagi dia, ya. Karena jawab tadi dari hal yang barangkali pesan orang tua melihat keadaan anak-anak yang kurang beruntung misalnya. Tapi kalau misalnya dibagi kemudian itu punya nilai tersendiri, kemudian kalau dibagi mereka bisa mandiri, nah itu lebih bagus. Ya ketimbang terus dibiarkan, akhirnya jadi bom waktu yang kemudian justru memecah keluarga. Allah a'lam bishawab. Dan memang ada ini saja, dan memang harus dilaksanakan ya. Artinya gini, jika orang tua bilang seperti itu, berarti kan menyelisih syariat, Ustaz. Menyelisih syariat. Jadi nggak boleh menyelisih syariat ya? Iya, menyelisih syariat. Dan kita tidak boleh menjalankan wasiat yang menyelisih syariat. Nah itu ini ya. Coba kita lihat, saya tidak tahu kondisinya bagaimana, karena ini kan singkat pertanyaannya. Mungkin juga anak-anaknya butuh sesuatu kan. Kalau nggak dibagi, ya bisa susah, seperti kata antum, bisa berantem tuh. Bisa berantem di kemudian hari. Dan harus segera dibagi saja. Ya, lebih baik segera dibagi. Ya, lebih baik segera dibagi. Tayyib Ustaz, jazakallahu khairan. Dan sebelum dilanjutkan, boleh bertanya ke MUI. Nah, di Komisi Fatwa itu juga menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Makanya kita lihat itu kondisinya bagaimana dari keluarga itu. Ya, kalau anti tinggal di sini bisa tanya di Masjid Ulama, nanti undang ya di Komisi Fatwa, undang ke ini, lihat permasalahannya. Bagaimana permasalahan, didudukkan permasalahannya.
Ya, setelah itu baru dia betul tidak pertimbangan orang tua ini tidak menjual warisnya. Ya, kita ini kalau memang betul ya sudah pertahankan. Tapi kalau memang keliru, sebaiknya memang segera dibagi. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, kalau khairan dan teman-teman, kebetulan beliau juga ketua komisi fatwa MUI Bali. Mungkin kalau antum bertanya juga ini sebagai bahan pertimbangan, beliau juga anggota MUI Bali, artinya mewakili MUI seperti itu juga saja. Tapi saat kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Abdullah. Nah, beliau bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita bermakmum kepada imam yang kainnya di bawah mata kaki? Mohon jawabannya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Tetap sah, ya sholatnya tetap sah. Cuma antum kalau tahu seperti itu, berikan nasihat. Ya, kita berhusnudzon dulu lah. Barangkali beliau tidak paham, ya kan. Berikan nasihat. Ya, Anda sering untuk memberikan nasihat. Ada imam-imam yang masih cukur jenggotnya. Ngapain dicukur jenggotnya? Tak bilang ini. Dan sunnahnya kan berjenggot, ya kan. Apalagi antum diberikan ini, itu sunnah Nabi loh, tak bilang. Ya, kemudian juga ya, nanti dia mungkin dia ini ada alasan-alasan sendiri. Ya kita sudah terlepas sudah kita menyampaikannya. Ya, terlepas kita sudah menyampaikannya. Kemudian kalau dia musbil, barangkali dia memang melorot mungkin, ya kan. Ya, karena kurus begitu. Ya. Kalaupun sekarang misalnya ya sudah dia tidak barangkali dia inat, dia artinya menentang, dia tidak mau, sudah cukup antum batas wa ma laina ilal balaghal mubin. Tidaklah kewajiban kita itu adalah kecuali menyampaikan, ya antum insyaallah sah ini ya. Mohon maaf ini jangan nanti ya dijadikan alasan kenapa antum tidak sholat di masjid itu, masalahnya imamnya musbil. Ya, padahal orang-orang yang seperti ini kadang-kadang juga malas saja sholat berjamaah. Alasan doang tadi, alibi doang ya. Ya itu hanya dicari-cari masalahnya. Ada itu ya tetangga gitu kadang-kadang, kenapa antum tidak sholat? Waduh, kalau selama dia pengurus anak tidak mau sholat di situ. Memangnya ya agama kita tergantung pengurus. Yang gitu. Ya, ibadah kita tergantung pengurus. Masa bodoh dengan pengurus. Kita, kewajiban kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu. Mau pengurusnya menjalankan sunnah atau tidak ada urusan sama kita. Ya kan itu. Datang saja ke situ. Ya, kalau misalnya antum di situ dekat sama pengurusnya, bisa antum katakan, ya, coba cari imam lain yang lain lebih bagus lagi kan itu. Ya bisa ini sesuai dengan sunnah dengan cara yang baik-baik ya itu. Artinya kita tetap mengedepankan, alhamdulillah dia mau jadi imam. Imam ini pekerjaannya sangat berat ya. Berat nih. Nah, alhamdulillah dia mau jadi imam, ya kita bermakmum pada dirinya. Kalau seandainya ada yang keliru, kita nasihati dulu. Kita nasihati. Kalau antum misalnya kita kasihkan postingan ini misalnya dengan cara yang baik, insya Allah dia akan menanggapinya dengan baik pula, kan gitu ini ya. Kalau misalnya kita kemudian menyinggung perasaannya, biar bisa jadi dia kayak tadi kayak anak kecil tadi, jangan melompat, dia malah melompat nanti kan itu. Ya, jangan isbal, dia akan pakai isbal lagi malah. Dia seperti nunjukkan pada dia udah ngikuti inti gitu. Ya, padahal kita dengan cara yang baik, insya Allah seperti itu. Ini postingan ini. Ya, dan bila antum sudah menyampaikannya sudah antum barin, dan sholat antum sudah sah di sini. Jangan sampai antum mengatakan tidak sah di sini. Gara-gara ini sah, selama dia udah ini, itu kan hanya sekedar ya dia sikapnya dia ini, sikapnya dia. Wallahu a'lam bishawab. Asal jangan memperingatkan di depan jemaah saja, bahaya tuh Ustaz. Ahlus sunnah itu paling toleransi. Paling toleran hal-hal yang seperti ini. Ya, Ahlus sunnah bisa berjamaah dengan imam yang berkunut. Masya Allah. Ya, itu boleh dua sikap itu. Boleh ikut kunut atau semua, boleh tidak. Ya kan. Ahlus sunnah. Ya, Ahlus sunnah. Jadi insya Allah ini ya, itu paling toleran Ahlus sunnah itu. Ya, kalau misalnya antum bisa jadi imam, bacaan antum lebih bagus, antum datang lebih awal, antum bisa maju. Ya, itu lebih bagus lagi. Nah, ini ya, artinya kita ya lebih baik
mengedepankan ya berjamaah ini, jangan hanya persoalan kecil ya menjadi masalah buat kita ya, yang kemudian memecah jamaah masjid, duduk bareng kemudian sambil ini. Kalau kita sudah berakrab semuanya ya, itu gampang lah kita memberikan nasihat. Tapi kalau kita sudah mengambil jarak, mengambil posisi, itu pasti ya sama-sama pasang kuda-kuda, maunya kelahi. Itu yang keluar atau aneh yang keluar. Gitu. Itu banyak sekali. Apalagi dalam satu masjid saja ya. Terutama ustaz-ustaz muda nih. Aduh. Harus dijaga itu. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan. Sekarang kita pertanyaan selanjutnya dari Magdalena SPD. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah saya sebagai seorang ibu memberikan pendapat untuk anak saya tentang si calon suaminya? Saya pengen calon suaminya yang sekufu dengan dirinya, Ustaz. Barakallahu fiik, seorang ibu sangat-sangat boleh ya, memberikan, dan itu penting juga ibu memberikan ya pandangan ya kepada calon suaminya, bagaimana yang harus dicari ya kita juga punya keinginan dong, boleh ya keinginan seperti ini ya, kita utarakan keinginan, dan itu memang harus musyawarah ya, harus ditanyakan, nak kamu pilih dia tuh kenapa, apa ya, ayo buatlah daftar listnya. Misalnya anak ibu barangkali karena dia lihat gantengnya misalnya, karena dia lihat pergaulannya misalnya, banyak sekali ininya. Jadi kita lihat untuk kriterianya apa ini, masuk dah seperti apa yang kita mau inginkan ya, inginkan ini ya. Yang dimaksud dengan sekufu ini kan kufu yang sederajat seagama, yang paling utama dan seagama ya. Dungkahul mar'atu li arba'in ya, yaitu dinikahi wanita itu karena 4 hal ya, yaitu misalnya li jamaliha, kemudian limaliha, walinasabiha ya, kemudian li diniha ya. Yang pertama karena kecantikannya ya, atau kegantengannya kalau ya perempuan melihatnya. Kemudian karena ya hartanya, karena keturunannya ya, kemudian karena agamanya, kata Rasulullah SAW, fadfar bidatid taribat yadak ya, pegang yang seagama, yang seakidah, maka aku akan selamat. Kalau misalnya calon suaminya ini misalnya non muslim misalnya, sudah ibu harus ikut masuk dalam, harus cegah itu, harus kuat di sini. Nah, hati-hati nak, ini masalahnya akidah nih. Ibu ya Umi mau kumpul sama kalian itu di surga. Umi jangan buat Umi menyesal melahirkan kamu nak, kalau kamu meninggalkan agama. Masuk di sini ya. Terus kemudian kalau misalnya ya calon suaminya ini ya orang yang jauh daripada agama, nak masih banyak nak ya kan, anak yang suami yang calon suami yang beragama, hati-hati kamu nak. Ini sekarang hanya godaan saja nih ya, godaan saja ya, masih banyak yang seagama, yang rajin agamanya ya. Antum lihat juga boleh ibu ini ya, kalau kemudian ya suaminya itu ya barangkali ya tidak ganteng, tidak kaya, ibu harus ya paham, ibu yang harus paham di sini ya. Jangan kita ngelihat hartanya saja ya, harta kemudian rupa itu pasti itu ada batasnya ya. Anak kita tanyai ya, dan kita juga mesti menghargai juga dari anak kita itu, dan tanya teman-temannya, tanya siapa ini. Mudah-mudahan anak kita itu tidak salah memilihnya
Insya Allah seperti itu. Ya, insya Allah seperti itu, Bu. Nah, yang penting pertama tuh agama dulu. Kalau sudah kita lihat yang lainnya ini, kalau kita bukan karena agama, ya, dulu kata ulama itu agama itu satu. Jadi kalau yang lainnya itu nol tadi yang disebutkan. Begitu ada angka satunya misalnya, ini kita bayangkan di angka satu di agama ini, ya, yaitu misalnya alhamdulillah nih calon mantu kita ini ganteng, oh berarti dia ini tidak tanda 01. Ternyata calon mantu kita ini berharta 2 dan nilainya 100, tadi 10. Oh, dia punya keturunan. Dia orang ini, ya, nilainya kemudian bisa 1000 nilainya. Nah, 0 ditambah ini. Tapi ya kalau bukan agama dia 0. Ya. 0 dia. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau misalnya ya anak kita memilih yang tidak ada agamanya, milih karena kegantengannya, kasih tahu nak, ya banyak loh yang cahaya ganteng lagi tuh, banyak masih, ya kamu sabarlah carinya, jangan karena ngelihat ininya, jangan kelihat juga hartanya. Nah, itu yang harus kita ini anak. Tapi kalau misalnya sudah anak kita melihat karena agamanya, bismillah, wallahu alam nanti. Ya kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau seandainya ya calon suaminya itu adalah fakir, tidak punya apa-apa, Allah akan mengayakan dengan karunia-Nya. Perhatikan Ibu, bahasa yughnihimullah min fadli, mengayakan dengan karunia-Nya, bukan mengarunia dengan kekayaan. Beda dia. Ya, beda dia. Mengayakan dengan karunia. Karunia ini macam-macam. Ya, macam-macam, ya, bisa harta, bisa skill, bisa dia ilmunya dia, bisa ini banyak kali. Dia Allah akan kayakan dengan karunia-Nya, tapi bukan mengaruniai dengan kekayaan, bukan mengaruniai dengan kekayaan. Ya ini, jadi bahasanya Allah sangat detail, sangat ini tertata. Maka kita sebagai orang tua juga mengarahkan ini. Ya, saya jawab, ya, ibu harus ikut campur dengan ya, urusan pasangan, karena dia akan jadi mantu, dan kalau sudah jadi mantu tidak lain adalah anak ibu sendiri. Ya, barakallahu fiik. Tapi masalahnya gini, Ustaz. Si anak kadang-kadang bilang ke orang tuanya, kalau saya nggak nikah sama fulan itu, saya nggak akan nikah. Barakallahu fiik. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, ya kita doakan saja. Mudah-mudahan anak kita tidak salah pilih. Itu saja. Nah, jangan sampai kemudian kita matikan ininya, kemudian naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min. Nanti kalau seandainya terjadi apa-apa, ya di kemudian hari la qadarullah, ya. Jadi kita ingatkan sama dia, kan itu pilihan kamu. Ya. Kita cuma mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan di kala suka maupun duka. Ya, kepada kalian berdua. Ya, kalian kumpulkan ini. Maka jangan ketika suka saja ya kemudian bersatu nih. Kemudian nanti di kala duka kemudian ditinggalkan. Nah, boleh itu. Ya kan. Maka inilah ya kita harus ya ikut campur dalam urusan. Ibu memang wajib ikut campur dalam urusan ini, tapi ya juga harus realistis, ya diajak berpikir anaknya. Kemudian ya kalau memang pendapat anaknya ibu ini memang dia benar, dia milih karena agama, karena insya Allah ibu percaya, insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Syukur Ustaz atas jawabannya. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya dari Fulana, nggak mau jelasin siapa dia. Beliau bertanya, Ustaz, teman saya ada yang bercerai dikarenakan pasangannya CLBK dengan mantannya yang ketemu di reunian. Nah, mohon nasihatnya Ustaz untuk yang lain tentang bahayanya reuni. Barakallahu fiik. Ya, ini tentang reuni ya teman-teman sekalian. Saya punya teman-teman ya. Reuni itu memang tidak mesti harus bertemu di
kopdar istilahnya ya, kopi darat ya kan. Ini malah bahaya ini. Hal-hal yang seperti ini. Cukup kita reunian ketemu di ya WA, ya ketemu di ini. Nah, itu cukup lah. Ya cukup. Jarang-jarang harus ketemu dengan reunian karena kita khawatir nih. CLBK tuh cinta lama belum kelar. Ya, belum kelar ya. Bisa bersemi kembali ya. Itu yang kita khawatirkan nih. Apalagi kemudian ya mohon maaf juga ya kita kadang-kadang ya kita pindah yuk ke tempat kita dulu kuliah tuh, hati-hati itu. Ya hati-hati itu. Kalau sudah pindah ke tempat biar kita nanti banyak bertemu dengan itu semua ini. Lebih baik kita memang menjauh dari tempat-tempat yang seperti itu. Ya karena bakal bertemu dengan ini ya teman-temannya ini. Nanti kita begini dan begitu sudah. Ini. Kita harus jaga ini. Kita kufusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Kita disuruh menjaga keutuhan. Salah satu di antara langkah sukses kata Allah di surah Ali Imran ayat terakhir itu di antaranya adalah kalimat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ya, wahai orang yang beriman, ya itu pertama tuh iman. Ya, bangun keimanan kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan membuat kita percaya pada diri kita sendiri. Ya, kemudian disuruh bersabar dan tetap bersabar. Ya, sabar dan tetap bersabar. Kemudian yang ketiga, ribat, menjaga wilayah negara atau jangan sampai diam. Ya, dalam lingkup kecil adalah menjaga keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita itu bercerai-berai. Itu yang harus kita jaga ini. Ya, itu yang harus kita kedepankan ini. Ya, kemudian wattaqullah. Taqullah di samping artinya takut kepada Allah, disuruh kita hati-hati dalam menjalankan hidup ini. La'allakum tuflihun. Pasti kalian insyaallah akan bahagia dunia dan akhirat. Ini yang paling penting. Nah sekarang ini yang jadi permasalahan adalah bagaimana dengan reunian? Boleh. Reunian itu hanya sekedar untuk apa? Mengukur diri kita. Ya kita harus punya rival dong. Ya harus punya rival. Oh dia ada sampai di sini nih. Ya dia sudah haji. Oh saya kok belum haji ya. Jadi rival, saingan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu dibolehkan, disunahkan. Selain itu, antum tidak usah iri. Ya, la hasada illa fisnain kata Rasulullah SAW. Nggak boleh kita hasud kecuali dalam dua hal, iri dan gitu. Yaitu kita iri kepada ulama yang siang dan malamnya mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah. Itu kita iri itu dengan ilmu ya dia. Ya Allah, kenapa tidak kau jadikan aku sini atau keturunan aku seperti dia? Yang kedua apa? Dengan orang kaya yang dermawan. Ya kan? Bukan orang kaya yang dengan pamer fasilitas. Paling itu casing saja. Ya kan? Ya, tapi dengan orang kaya yang dermawan, yang siang dan malamnya dia berinfakkan hartanya, ya mendekatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita reunian, kita lihat teman kita. Wah, dia Masya Allah dia sudah haji, dia sudah umroh, dia sudah ini, ya punya wakaf, dia sudah ini, sudah macam-macam. Itu boleh. Ini sebagai ukuran untuk reunian boleh. Dia sudah kawin, dia masih jomblo, kasihan banget. Udah kawin lagi, saya sendiri ini satu. Tapi yang jangan kita hindari yang kayak gitu itu. Lebih baik jangan. Ya. Lebih baik jangan. Nah ini teman-teman sekalian, kita ya syahinu saja kalau yang kita khawatirkan macam-macam. Nah hati-hati juga dengan reunian seperti ini. Entah itu yang kita khawatir malah kemudian dengan reunian yang rusak ya rumah tangga kita. Nah ini kita harus jaga benar. Ya, lebih baik kita fokus ya pada anak-anak kita doakan, ya kita dorong anak-anak kita, sibukkan diri kita. Ya jangan kemudian ya na'udzubillah min dzalik, ya kita melirik sana melirik situ. Ini bahaya. Ya bahaya benar nih. Nah ini barangkali itu.
Ada lagi satu pertanyaannya. Iya, Ustaz. Ada lagi satu ini dari Pipit di Denpasar. Nah, dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika orang mempunyai hutang dan selalu menjanjikan tanggal sekiannya, tapi yang punya hutang ingkar sampai sekarang, dan saya sudah berusaha mengingatkan, tapi yang punya hutang tidak merespon. Lalu saya biarkan atau tidak, saya tagih lagi, apakah saya berdosa Ustaz? Mohon nasihatnya, syukur Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, ini bagi siapa saja yang berhutang, ya, berhutang kepada orang, ingat ya, hutang itu adalah ya kewajiban kita, ya, yang harus kita tunaikan. Dan banyak sekali ya hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan ancaman-ancaman orang yang berhutang. Ya, di antaranya ya, jika seseorang meninggal ya dan membawa hutang, ia akan terhalang masuk surga meskipun orang itu mati syahid. Ya, ini Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," ya, dan demi jiwaku di tangannya, "Lau anna rajulan qutila fi sabilillah, tsumma uhyiya, ya, tsumma qutila maratain." Ya, kalau seandainya seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mati syahid, ya, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dimatikan lagi 2 kali ini, dan tapi wa alaihi dain, ya, dia punya hutang, ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainahu. Kata Rasulullah SAW, dia tidak akan masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Ini orang yang terbaik, yang mati syahid, ya, yang kemudian ya tidak mau bayar hutang, ya, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi sangat ini, hati-hati ini. Ya, mungkin ini anti ingatkan itu, ya, barangkali, ya kan. Kemudian nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang, ya, yaitu tergantung tuh sampai kemudian dibayar hutangnya. Makanya ya seorang ya ulama atau tokoh itu penting itu berhenti sebentar di pemakaman untuk memberikan nasihat, kemudian diingatkan pada jamaah, barangkali ya saudara kita yang meninggal ini punya hutang, ya, maka urusan kepada ya ahli warisnya, urusan sampaikan pada ahli warisnya, jangan usah malu-malu di bahasanya ini. Dan kalau seandainya antum ya tahu dia ini orang yang berkebutuhan, ahli warisnya juga susah, ya, antum masya Allah ya akan mendapatkan pahala yang besar ketika antum bebaskan hutangnya. Ya, atau bebaskan hutangnya, itu mesti harus diberikan nasihatnya, sehingga barangkali yang hadir di pemakaman itu kemudian dia ada yang memberikan hutang, dia tahu ini pahalanya besar, karena kata Rasulullah SAW, ya, Allahu fi auni al-abdi wa damal abdu fi auni ahi. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan banyak sekali ya siapa yang memberikan kemudahan ya kepada saudaranya, maka akan dimudahkan di hari kiamat. Banyak kali ya keutamaan orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang. Nah ini ya jadi dinasihatkan ini, dan kepada ya anti, yaitu memang harus diingatkan, barangkali anti sendiri juga membutuhkannya, disampaikan, kemudian misalnya besar kali itu permasalahan ini hutangnya dia ini, ya boleh diberikan tekanan, dicari pihak ketiga, barangkali saya akan panggil ini, ya, supaya ada dia keinginan untuk membayarnya, lihat dia. Dan ini kadang-kadang ya mohon maaf ini juga kadang-kadang orang yang hutang ini lebih galak daripada yang memberikan hutang. Galak nih. Ya makanya begini teman-teman juga, ini juga harus diperhatikan ini teman-teman. Kalau seandainya antum mampu, ada orang pinjam duit nih, mau pinjam duit nih, antum kalau misalnya besar sebaiknya langsung jangan aja. Mohon maaf ya, saya tahu. Lalu misalnya saya bisa ya 10%-nya misalnya,
dari 1 juta, nih kamu nggak usah pinjam, ini uang 100.000 saya berikan. Nanti sisanya kamu cari tempat yang lain. Ini lebih menjaga hubungan saudara daripada kemudian nanti kalau kantum kasih ini hutang susah. Walaupun nanti udah ini lebih baik sudah antum berikan, antum berikan. Apalagi saudara sendiri, udah berikan ini. Ya, lihat ini apa ini ya. Kalau hanya sekedar dia mau beli ini, mau beli, nah sebaiknya enggak usah. Ya, mau nyicil ini, mau nyicil itu enggak usah. Jangan biasakan itu. Ya, jangan, antum belum butuh. Ya, belum butuh. Dia harus diarahkan nih. Supaya juga dia ada tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ini ya. Dan dia harus menekan ya keinginannya daripada kebutuhannya. Ya, kadang-kadang orang cuma keinginan terus juga. Padahal kebutuhannya tidak ada di situ. Kebutuhannya ada di situ. Makanya ini harus diarahkan. Ya. Nah ini juga ya sebagai penghutang ya juga seperti itu, dilihat kondisinya. Kalau itu memang besar, kemudian anti juga yang butuh dengan duit itu dipanggil, duduk bersama, dikenalkan, diingatkan, dan ya. Dalam urusan hutang piutang ini, teman-teman sekalian, kebiasaan kita ini tidak tertulis, tidak tercatat. Kebiasaan. Padahal walaupun itu kecil, misalnya harus tertulis ya. Ya, harus tertulis. Misalnya sekarang cukup dengan WA, di screenshot ini. Sampaikan di grup keluarga ini si fulan hutang. Ya, maksud disimpan itunya, ya, bahwasanya ini adalah hutang. Ini insya Allah menjaga persahabatan kita, menjaga persaudaraan kita. Ya, nanti kalau la qadarullah misalnya yang punya hutang ini meninggal duluan, ahli warisnya udah tahu nih. Ini orang tuamu atau anakmu atau saudaramu ini punya hutang nih. Siapa yang mau bayar ini? Ini loh buktinya. Buktinya ada sendiri. Nah, itu ini ya. Kita pun kalau mengutang kepada orang lain, ya, kepada orang lain, kita kasih tahu sama anak kita, ini saya punya hutang nih di sini nih. Ya, ini catatannya di sini. Nah, itu supaya apa? Supaya aman uangnya itu. Ya, dan terjaga. Nah, ini yang sering kadang-kadang kita lupakan. Ya, barakallahu fiik, itu barangkali ya. Tapi Ustaz, ada satu pertanyaan yang mungkin ini urgent Ustaz, dari anak UNUD. Beliau bertanya nih dari Ilham Safari, mahasiswa UNUD. Mau tanya Ustaz, bolehkah sholat berjamaah cuma berdua dengan satu teman perempuan? Kebetulan saya KKN saat ini dan sangat jarang ke masjid. Barakallahu fiik, tidak boleh. Ya, tidak boleh, apalagi itu teman perempuan. Ya, karena kata saya la yahluwanna ya ahadukum bi imra'atin ila ma'ahu mahramin ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu. Jadi tidak boleh ya bersendiri ya seorang laki-laki dengan wanita di satu tempat. Ya, kecuali bersama dia adalah mahramnya bagi wanita tersebut. Ya, baru dia. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Apalagi ya mau berjamaah berdua ngapain? Jamaah ya enggak perlu berjamaah, perempuan enggak ada wajib berjamaah. Ya kan? Laki-laki yang harus gini, enggak boleh. Ya. Cari masjid di mana ada masjid, apalagi kemudian di daerah ya. Itu harus masjid. Tidak boleh kita ya dengan alasan agama ya na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian nanti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La qadarullah. Ya barakallahu fiik ya Ilham, mudah-mudahan Allah menjaga antum ya dan hati antum, apalagi ini bahaya ini ya, hal-hal yang seperti ini sebaiknya dijaga ya, sebaiknya dijaga. Ingat ya, antum punya saudara perempuan ya, punya ibu, semua kita tidak menginginkan saudara kita barangkali nanti kemudian ya la qadarullah ya dizalimi sama orang lain ya. Kayak dulu pernah ya ada seorang sahabat bertanya kepada dia, Rasulullah ya boleh tidak saya berzina ya? Boleh ya, boleh. Kemudian kaget semua. Nah
Kemudian coba sekarang ditanya sama Rasulullah SAW, bagaimana kalau seandainya itu adalah saudaramu dizinai oleh orang, ya kamu kasih enggak? Bagaimana kalau seandainya kemudian ibumu dizinai orang, kamu kasih enggak? Bagaimana kalau seandainya itu nanti kemudian putrimu, enggak? Nah, mau enggak kamu? Dia kemudian dia sadar ya bahwasanya ya na'udzubillah min dzalik, ya al-jaza' min jinsil amal. Itu yang kita ya, balasan itu dari jenis perbuatannya. La qadarullah. Makanya itu hati-hati dengan hal-hal yang kelihatannya ya itu agamis, padahal sebenarnya itu adalah perangkap ya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan bagi teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan di malam hari ini yang belum kami bahas, insya Allah mungkin pekan depan jika ada waktu kita bahas bersama dengan Ustaz juga insya Allah, karena malam ini kami membaca atau kami membahas pertanyaan yang sebelumnya sudah masuk ke kami. Demikian saja, dan sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, mungkin kita minta sama beliau untuk memberikan sepatah dua patah kata penutupan. Silakan. Barakallahu fiik, teman-teman yang sudah bertanya, masya Allah ya, ini menandakan antum punya semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jadi bertanyalah kepada para ulama ya kalau seandainya kalian tidak mengetahui, apalagi ini adalah masalah-masalah keseharian yang berkenaan dengan agama kita. Pasti ya agama kita itu memberikan bimbingan pada kita, ada rambu-rambunya ya yang wajib kita jaga semua. Jadi ikut batuk ya. Nah, jaga kesehatan ya, saling mendoakan, dan mudah-mudahan ya semua ya pandemi ya yang selama ini dan ya kita khawatir ya, ini kembali lagi nih khawatirnya seperti itu ya, jaga oleh Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala negeri kita ini dari segala macam penyakit ya. Tetap semangat ya, kemudian saling mendoakan. Barakallahu fiik. Baik, insyaallah jazakallahu khairan Ustaz, dan teman-teman sekalian, kita akhiri saja, artinya dengan demikian kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini dengan baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.